PDIP lupa atau pura-pura tidak melihat bahwa musuh mereka sebenarnya bukan Ganjar Pranowo sebagai kader partai, melainkan kepopuleran cara kerja Ganjar. Antara petugas partai yang Pancasilais dan kecemburuan PDIP pada kepopuleran Ganjar. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Entah mengapa dan apa penyulut api kecemburuan yang terjadi di internal partai berlambang banteng moncong putih yang kini jadi penguasa di negeri ini ya. Saya tidak tahu pasti, namun tidak jauh-jauh dari kata iri dan dengki. Mungkin putrinya Ketua Umum PDIP ini tidak terima alias digembosi oleh Bambang Wuryanto yang memang lebih tenar dari Puan sehingga disangka akan benar-benar mencalonkan diri jadi calon presiden, sehingga muncul konflik yang saya sebut dengan kudeta capres. Ya sedikit ahlelah dari yang diperagakan oleh AHY yang menuding dan menuduh Muldoko mengkudeta dirinya dari Ketua Umum Partai Demokrat itu. Namun sepertinya kudeta yang saya maksud itu hanya seumuran jagung konfliknya. Karena jelas-jelas memang ketenaran dan kepopuleran Ganjar Pranowo tidak akan bisa disaingi oleh seorang Puan yang lebih banyak duduk di kursi empuk pimpinan DPR dibandingkan dengan Ganjar yang langsung turun ke lapangan dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia, apalagi faktanya bahwa Ketua DPR akan sangat sulit mendapatkan dukungan penuh. Plus mitos bahwa pria akan lebih seksi dicalonkan jadi capres dibandingkan kaum hawa masih belum bisa dipatahkan hingga di era milenial sekarang ini. Apalagi muncul isu penduetan Puan dan Anies dalam memburu kursi capres dan cawapres, bisa semakin runtuhlah elektabilitas seorang Puan, bukan? Nah, untuk meredam isu tidak sedap di internal partai PDIP antara Puan dan Ganjar, Ketua Umum PDIP Megawati langsung turun tangan. Tahu nggak, bala tentara saya ya kalian, kaliannya melempemlah saya. Jangan lupa loh, kalau kalian enggak mau bergerak mau bagaimana besar partai kita. Jangan lupa loh, ujar Megawati. Ketua Umum PDIP tersebut kembali mengingatkan kadernya bahwa mereka adalah petugas partai, artinya diberi tugas oleh partai. Dalam pidatonya ada ancaman, kalau tidak mau menjalankan tugas partai lebih baik keluar. Pidato Megawati itu dilakukan saat memberikan arahan dalam peresmian sejumlah kantor DPD dan DPC PDIP Minggu 30 Mei lalu. Dan kebetulan menjelang peringatan Hari Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni yang kini dijadikan Hari Besar Nasional. Partai PDIP mengklaim dirinya sebagai partai yang selalu menjaga dan menjalankan isi Pancasila. Bukan secara kebetulan bila Megawati pendiri PDIP dan anak Bung Karno tokoh pencetus kelahiran Pancasila menjadikan Pancasila sebagai dasar gerak partai. Karena ini soal pilihan kolektivitas PDIP pada kontribusinya dalam bernegara. Secara kebetulan atau tidak, pidato Megawati itu dekat dengan polemik kepopuleran Ganjar Pranowo, kader andal PDIP yang digadang-gadang publik sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 yang akan datang menggantikan Pak Jokowi. Lantas, polemik pun muncul ketika kepopuleran Ganjar mengalahkan aturan partai, bahwa kader PDIP sebagai petugas partai tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus sesuai penugasan partai. Nah, hal ini juga mengingatkan kembali bagaimana dulu awal memerintah. Megawati juga pernah mengingatkan hal yang sama pada diri Presiden Jokowi. Pak Jokowi sering diingatkan oleh Megawati bahwa dirinya lah yang merestui dan membubui tanda tangan dalam hal pencalonan Pak Jokowi jadi presiden. Jadi Pak Jokowi harus nurut apa kata dan keinginan Megawati. Hal serupa juga terjadi dalam diri Ganjar Pranowo. Megawati mengingatkan agar Ganjar yang dinilai dan dianggap kalangan internal partai telah berjalan sendiri di luar aturan partai untuk meraih kursi presiden yang akan datang. Kembali harus nurut dengan apa yang akan diperintahkan atau dikatakan oleh Megawati sebagai ketum PDIP. Paradoksal pun terjadi di dalam tubuh PDIP atas kepopuleran Ganjar. Di satu sisi Ganjar selaku Gubernur Jateng tak pernah menyatakan diri sebagai calon presiden. Ganjar bekerja sesuai kapasitasnya dan misi PDIP sebagai partai wong cilik. Cara kerja Ganjar Pranowo yang dekat dengan wong cilik inilah yang melambungkan namanya di ruang publik, sehingga digadang-gadang layak jadi Presiden RI masa depan. Mengikuti jejak Pak Jokowi, tentunya yang bekerja untuk wong cilik. Di sisi lain, kalangan internal PDIP beranggapan hal yang dilakukan Ganjar menyalahi aturan partai karena berambisi jadi presiden, sebuah tindakan haram bagi kader bila belum direstui Megawati pemegang otoritas pencalonan pemimpin. Partai PDIP bagi kebakaran jenggot atas kekinian dan kepopuleran Ganjar Pranowo, sehingga mereka merangsek cara kerja Ganjar yang sebenarnya justru sudah sesuai misi dan visi partai untuk dekat dengan wong cilik. Sosok Ganjar selaku kader dihajar layaknya pengkhianat. PDIP lupa atau pura-pura tidak melihat bahwa musuh mereka sebenarnya bukan Ganjar Pranowo sebagai kader partai, melainkan kepopuleran cara kerja Ganjar. PDIP ketakutan pada keberhasilan dan popularitas misi dan visinya sendiri.
Partai PDIP seolah menutup mata bahwa tak banyak kadernya yang mampu mengemban misi dan visi itu secara real di kehidupan masyarakat, terutama di era teknologi 4.0 itu. Sementara Ganjar adalah salah satu kader PDIP yang fasih menjalankan hal itu sesuai dengan zamannya. Mereka cemburu pada kepopuleran Ganjar Pranowo dan terjebak dalam kubangan pikiran sempit yang justru dinikmati sebagian kalangan elit partai demi agenda tersembunyi kepartaian atau agenda pribadi. Lanjutkan kerjanya Pak Ganjar, tidak usah pedulikan mereka yang silau. Jangan sampai pindah channel, bahasan berikutnya lebih menarik. Tanggapan Ganjar soal geger gedeng PDIP semakin mantap. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Polemik yang terjadi di PDIP masih menyedot perhatian publik. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menilai bahwa ada alasan tersendiri mengapa Ketua DPP PDIP Puan Maharani tak mengundang Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam rapat konsolidasi. Menurut Kodari, Ganjar saat ini dinilai sebagai sosok yang lupa dengan masa lalu atau perjuangan PDIP dalam memenangkannya sebagai Gubernur Jateng. Ia mengibaratkan Ganjar dengan pepatah kacang lupa kulitnya. Selain itu, Kodari menilai bahwa kubu Puan dan Ganjar belum berhasil mencapai kompromi, sehingga tak bisa dipungkiri gejolak ini muncul. Atau mungkin negosiasi semacam itu tidak terjadi atau tidak berjalan dengan baik antara Puan dan Ganjar dalam konteks Ganjar sebagai Gubernur Jateng. Di sisi lain, Puan yang merupakan petinggi PDIP saat ini dianggap tengah menunjukkan kekuasaannya. Seperti diketahui bahwa Jateng merupakan dapilnya dan basis dari PDIP, sehingga menurut Kodari wajar jika Puan mulai menunjukkan kewenangannya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya semuanya menyadari termasuk Ganjar bahwa Puan dan PDIP di Jateng cukup berpengaruh. Salah satu buktinya, saat Ganjar maju sebagai cagup Jateng di periode pertama, elektabilitasnya sungguh rendah. Di sisi lain, Ganjar Pranowo sendiri yang bersangkutan dengan polemik ini masih irit bicara terkait ketegangan dengan sejumlah elit PDIP. Ganjar mengatakan saat ini ia masih fokus mengerjakan tugasnya sebagai seorang gubernur. Dikutip dari kumparan.com, menurutnya tugasnya hanya bekerja dengan jabatan yang diamanahkan padanya. Saat ditanya apakah ia akan bertemu para elit PDIP untuk meredam ketegangan yang ada, Ganjar menyerahkan keputusan itu pada Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sedangkan dirinya memilih untuk lebih fokus dengan penanganan COVID-19. Untuk diketahui, memanasnya hubungan antara orang nomor satu di Pemprov Jateng dengan PDIP bermula saat Ganjar tidak diundang dalam acara penguatan soliditas partai yang digelar di kantor DPD PDIP Jawa Tengah, Panti Marhen Semarang, Sabtu 23 Mei kemarin. Padahal dalam acara itu juga yang dihadiri oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani itu mengundang seluruh kepala daerah, anggota DPR, DPRD PDIP se-Jateng, baik secara daring maupun luring. Belakangan, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menyebut bahwa Ganjar memang tak diundang karena ia terlalu fokus mempersiapkan capres daripada menjalankan tugas sebagai gubernur. Dan hal itulah yang membuat Puan dan Bambang melontarkan komentar yang kurang pantas untuk Ganjar.